Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah kumpulkan kami untuk dapat beribadah, memuji memuliakan namamu. Pimpin kami ya Bapa untuk meninggikan Engkau. Kami akan mengucap syukur melalui pujian kami. Hadirlah dalam pujian kami ya Tuhan, sehingga menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Walaupun kita tidak berhadapan muka, tapi percayalah, Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Tuhan itu teramat baik dalam hidup kita. Mari saat ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Biarlah tahtanya dipenuhi oleh pujian dan penyembahan kita. Biarlah Tuhan disenangkan atas pujian yang kita naikkan. Walaupun saat ini kita berada dalam tekanan, baik itu tekanan sakit penyakit, baik itu tekanan ekonomi, baik itu tekanan keadaan yang tidak mengenakan hidup kita, tetapi percaya, pujian yang dilandasi dengan iman, pujian yang dilandasi dengan kekuatan hati kita, pujian yang dilandasi dengan kerendahan hati kita, mendatangkan satu mujizat seperti yang tertulis dalam Matius 9 ayat 21. Karena ada iman, karena ada kerendahan hati, ada mujizat yang terjadi. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita pusatkan hidup kita pusatkan iman kita pusatkan ibadah kita saat ini kepada Tuhan. Biarlah ada mujizat yang terjadi pada pagi hari. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah
sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Biarlah jemaat sendiri bernyanyi. Ku bersyukur Bapa. Biarlah jemaat sendiri memuji, memuliakan nama Tuhan. Buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Biarlah pujian yang dengan kerendahan hati dan iman kami menjadi mujizat yang luar biasa bagi kami. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Tak pernah kuragu atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu memegang hidupku sepenuh jiwaku. Yakin dan percaya menuntun langkah
Katakan bersama-sama, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Katakan bersama-sama, Yesus Kaulah Raja. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami, sehingga Engkau korbankan nyawa-Mu ditebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Katakan bersama-sama, ku tinggikan, Engkau Tuhan lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau
Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur karena hari ini kita boleh beribadah di ibadah raya di gereja. Satu kemurahan Allah yang diberikan melalui negara kita harus tetap mengadakan protokol kesehatan, yaitu kemana-mana kita harus pakai masker. Lalu yang kedua, kita harus selalu menggunakan jaga jarak. Yang ketiga, kita harus cuci tangan kalau kita mau masuk ke rumah agar kita tetap menikmati kesehatan yang sempurna. Nah, hari ini saya berada di Cemoro Kandang dan kita akan sama-sama menikmati indahnya alam sambil mendengarkan khotbah untuk online. Perjamuan kudus merupakan suatu anugerah yang besar yang diberikan pada setiap orang yang berdosa yang sebenarnya tidak layak. Maka mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kesempatan pada kami untuk menikmati ibadah raya. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini hati kami serahkan untuk Engkau. Biar Kau taburi dengan kuasa firman-Mu. Engkau berikan kepada kami perjamuan kudus untuk hari ini, sehingga semuanya menambah semangat bagi kami dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Perjamuan kudus sangat penting Bapak Ibu dan Saudara, karena kita dapat memperingati korban Yesus di kayu salib, kita dapat menikmati tubuh dan darah Yesus yang diberikan untuk kita. Nah, oleh sebab itu siapkan hati untuk menikmati perjamuan kudus. Mari kita buka Matius 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan lagi makan pokok anggur dari ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen yang isinya tentang peringatan akan karya Yesus untuk keselamatan umat manusia. Jadi bukan hanya sekedar kebaktian yang dilengkapi dengan makan roti, minum anggur, bukan sekedar itu. Tetapi lebih cenderung pada mengingat kesengsaraan Yesus demi keselamatan orang percaya. Ada 3 alat penting dalam perjamuan kudus. Yang pertama, meja perjamuan. Arti meja perjamuan adalah satu tempat untuk meletakkan makanan, untuk meletakkan roti. Perjamuan tidak akan berlangsung jika tempatnya tidak tersedia. Tempat perjamuan harus sudah dipersiapkan, harus bersih. Dan meja perjamuan adalah hati kita. Hati yang benar-benar disiapkan, dibersihkan. Ini yang kadang tidak terpikirkan oleh peserta. Untuk membersihkan hati, siap dengan perjamuan kudus. Yang kedua, roti. Roti merupakan makanan yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku." Sebagai makanan, jaminan kekuatan selama manusia ada di dalam dunia ini. Ini harus kita mengerti. Kesadaran tentang menggunakan tubuh Yesus sebagai kekuatan hidup bagi orang percaya perlu ditegaskan, perlu dipelajari. Kekuatan berarti kemampuan untuk mengalahkan musuh yang menghalangi perjalanan hidup orang percaya. Dalam PK, iman kekuatan ini sudah diasah agar makin tajam. Yang ketiga, anggur. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa anggur merupakan darah pengampunan yang dicurahkan untuk orang percaya. Diampuni akan membuat hubungan kita dengan Allah sangat dekat. Diampuni akan membuat hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Diampuni akan membuat doa-doa kita
didengar dan dijawab oleh Allah. Nah, ada beberapa sikap yang harus kita perhatikan dalam mengikuti perjamuan kudus. Yang pertama, dengan gairah, dengan semangat. Bergairah artinya sangat dinanti-nantikan, sangat ditunggu-tunggu. Bersemangat artinya antusias, tidak loyo. Bergairah dan bersemangat karena diyakini bahwa perjamuan kudus membawa kekuatan, membawa kuasa dalam perjalanan hidup orang percaya. Yang kedua, dengan iman. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iman bahwa perjamuan kudus ada berbagai macam kuasa. Saya ulang, iman bahwa dalam perjamuan kudus ada berbagai macam kuasa yang kita butuhkan dalam menghadapi perjalanan hidup ini. Alkitab mengatakan bahwa yang melakukan perjamuan kudus dengan tidak bimbang, dia akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tetapi mereka yang bimbang justru berdosa dan tidak akan menikmati hebatnya perjamuan kudus. Yang ketiga, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kuasa perjamuan kudus disebabkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga jika kita mengikuti perjamuan kudus, kita harus mengingat betapa besarnya kasih Yesus kepada orang percaya. Mengingat Tuhan Yesus juga akan mengingat pada peserta perjamuan kudus, yaitu betapa mahalnya tubuh dan darah Yesus. Sehingga jangan disia-siakan. Yang keempat, dengan ucapan syukur. Syarat keempat, ini merupakan syarat yang penting. Karena dengan mengucap syukur berarti kita menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka mari kita siapkan meja dan roti serta anggur bersama dengan Tuhan. Kita siapkan. Bersihkan hati sehingga roti dan anggur tidak tercemar dengan kotoran yang ada di dalam hati kita. Gunakan iman bahwa Yesus telah memberi tubuhnya sebagai sarana kekuatan. Dan kita nikmati darah pengampunan yang telah diberikan dalam hidup kita. Jadi perjamuan kudus mengingat korban Yesus di kayu salib. Betapa mahalnya, yang berfungsi untuk memberikan kekuatan kepada kita. Kalau hati kita siapkan. Roti telah ada, yaitu tubuh Yesus. Anggur telah ada, yaitu darah Yesus. Dan saat ini, hati telah kita siapkan untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kepada para pelayan kami persilakan untuk maju ke depan, siap untuk melayani perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan firman-Mu dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Sehingga firman-Mu dapat kami terima, firman-Mu dapat mengingatkan kami, pengorbanan-Mu di kayu salib, memberikan kekuatan kuasa kepada kami. Kami tidak akan menyia-nyiakan, sehingga kami dapat menikmati hari ini tambahan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Berkati para pelayan-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti, untuk melayani perjamuan kudus. Berkati jemaat-Mu yang dengan iman mereka terima tubuh dan darah-Mu. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di rumah masing-masing, kita akan siapkan ada roti atau apa yang akan kita nikmati bersama, dan kita akan nikmati anggur pemberian Tuhan, yaitu darah Yesus. Kepada Bapak Ibu yang telah siap, yang telah menerima layanan dari para petugas, mari kita angkat roti kita.
Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk dunia. Mari Bapak Ibu, kita akan makan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama. Kita angkat cawan, kita akan nikmati darah Yesus yang mensucikan kita. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu percaya bahwa ini darah Yesus yang mengampuni? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberikan kepada bangsa dan negara kami kekuatan yang sempurna. Sehingga kami pelan-pelan bebas dari COVID-19. Dan bangsa kami dapat mengadakan aktivitas karena kebijakan dari para pemerintah yang luar biasa. Berkati Pak Jokowi, berkati para menteri, berkati para gubernur, berkati para wali kota dan bupati, berkati para lurah, camat, berkati para lurah, berkati para RW dan RT, berkati pemerintahan kami Tuhan. Berikan kebijakan yang membuat bangsa dan negara kami merasa tenang di dalam menghadapi keadaan dunia ini. Engkau senantiasa ada bersama dengan bangsa dan negara kami. Kau berkati supaya bangsa dan negara kami bangkit, maju di dalam namamu. Dan bersaing dengan negara lain. Bangsa kami tidak akan ketinggalan karena engkau memberkatinya. Kami berdoa untuk jemaat yang membutuhkan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang retak kakinya. Kami berdoa untuk Pak Yusuf yang operasi kakinya. Kami berdoa untuk Kohbing yang dirawat dikasih ibu. Kami berdoa untuk Yondito yang dirawat di Jakarta. Kami berdoa untuk Florence yang dirawat di ICU Amerika. Kami berdoa untuk Pak Endro. Kami berdoa untuk Pak Pri. Kami berdoa untuk Pak Tris. Kami berdoa untuk Pak Sarjianto. Kami berdoa untuk Pak Kadir. Kami berdoa untuk Kohbo. Kami berdoa untuk Pak Warto. Kami berdoa untuk Pak Martono. Kami berdoa untuk Pak Marsudi. Kami berdoa untuk Pak Gito. Kami berdoa untuk Pak Sarjono. Kami berdoa untuk Hendra Wijaya, jamaah Tuhan. Orang-orang yang kami sebut namanya, engkau tumpangi tangan dalam nama Yesus. Jadilah Yesus, jadilah sembuh dan dipulihkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Herin, kami berdoa untuk Bu Hartanto, kami berdoa untuk Bu Happy, kami berdoa untuk Bu Winyo, kami berdoa untuk Bu Agini, kami berdoa untuk Bu Is, kami berdoa untuk Bu Karyanto, kami berdoa untuk Bumbing, kami berdoa untuk Bu Titi, kami berdoa untuk Ibu Endang, kami berdoa untuk Ibu Tini, untuk Ibu Sar, untuk Mbah Darto, kami berdoa untuk Mbah Hadi, kami berdoa untuk Omi dan Feni. Kau jamaah Tuhan. Sementara kami berdoa, tangan juga kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh dan dipulihkan. Kami juga berdoa untuk Luciana Agatha Larasati Nugroho yang ingin masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya bisa jadi. Maka pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Luciana diterima di Udayana. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati perjamuan kudus-Mu. Engkau telah memberkati ibadah kami. Engkau telah memberkati Tuhan doa-doa syafaat kami. Sebentar kami akan pulang. Tuhan hantaran, Tuhan pimpin kami, hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Saudara yang dikasihi Allah, kedanglah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tangga. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang akan mengatakan kau diberkati. Jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.